Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa pagi. Teman-teman, kita ada di tanggal 6 April 2023. Kita udah dapat beberapa data ya untuk kalender ekonomi di perdagangan kemarin. Dan ada PMI dari Inggris yang trennya masih so far masih cukup baik meskipun ini sudah mengalami fase penurunan. Kemudian juga ada Amerika Serikat, perubahan tenaga kerja non pertanian itu juga mengalami penurunan teman-teman. Kemudian juga ada indeks manajer pembelian PMI non manufacture juga mengalami penurunan. Nah, ini sudah menjadi indikasi awal nih bahwa krisis semakin dekat, resesi semakin dekat. Kemarin juga di perdagangan gold ya, itu ada sedikit penguatan. Gold sempat spike naik karena memang dari data-data ekonomi ini menunjukkan bahwa semuanya terjadi penurunan di PMI. Artinya adalah para perusahaan-perusahaan sekarang lagi pada defensif semua nih. Nggak bisa jor-joran lagi keluar dana ya. Mereka ekspansi bisnis juga agak terhambat untuk sekarang ini. Jadi ini adalah sinyal atau indikasi lewat data-data ekonomi yang menunjukkan kita mengarah kepada fase penurunan ekonomi. Kalau kita lihat news hari ini ada indeks manajer pembelian PMI manufacture Caixin Cina, teman-teman. Ini juga cukup penting kita lihat seperti apa di Asia sendiri. Terus juga ada PMI konstruksi untuk Inggris hari ini dan juga klaim pengangguran awal. Ya, mungkin hari ini akan sedikit volatile. Besok kita nggak ada news ya. Ini kayaknya merayakan Jumat Agung. Libur semua nih kayaknya market. Ya, kita lihatlah seperti apa besok. Dari berita teman-teman, MicroStrategy mengumumkan baru saja membeli 1045 Bitcoin seharga 29,3 million US dollar ya. Ini maker seller baru aja mengumumkan dan mereka dapat di range harga 28 ribuan. Jadi baru-baru aja ya mereka beli dengan harga yang ternyata tidak terlalu murah teman-teman. Tapi MicroStrategy udah melakukan akumulasi dan seperti biasa setelah ada berita MicroStrategy mengumumkan pembelian Bitcoin bla 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 bla, harga Bitcoin sempat koreksi ya kemarin. Jadi ini bukan hal yang baru lagi ketika ada pengumuman membeli Bitcoin, El Salvador beli Bitcoin, harganya cenderung korektif. Jadi kita akan lihat seperti apa nanti pergerakan dari market. Terus ini ada data teman-teman soal masalah atau loss by chain ya. Ini adalah perbandingan beberapa blockchain besar yang menerima banyak sekali kasus, terutama fraud dan juga hacking, teman-teman. Jadi yang paling besar menjadi sasaran itu adalah BNB Smart Chain dengan 33. Ini perbandingan aja sih, 33. Ethereum ada di 22. Kemudian yang lain, blockchain-blockchain yang lain seperti Avalanche, Optimism, Polygon, Arbitrum, itu masing-masing di bawah 10, teman-teman. Kalau kita lihat sih memang dari kasusnya ada 73% kasus total rug pull di BNB Smart Chain. Dan scam dan banyak sekali. Makanya kalau teman-teman beli koin, beli token, kalian harus cek dia berada di jaringan mana. Memang pada faktanya BNB Smart Chain ini jaringan yang paling murah terus cepat, sehingga banyak koin-koin listing, koin-koin meme token, koin-koin nggak jelas itu listingnya justru di BNB Smart Chain. Ini menyebabkan sesuatu hal yang negatif juga sebenarnya ya. Kalau kita lihat dari beberapa kasus, mungkin teman-teman sering ngikutin ya, banyak sekali token-token yang nggak jelas yang dibangun di jaringan blockchain, ujung-ujungnya ya mereka rug pull, mereka hilang teman-teman. Ataupun ada yang korban hack, dananya nggak bisa kembali. Jadi itu sering sekali terjadi. Dan Ethereum berada di peringkat ke-20, di peringkat kedua ya, dengan perbandingan nilai 22. Nah, kenapa BNB dan juga Ethereum yang paling banyak diincar? Karena dua blockchain ini adalah blockchain terbesar saat ini, yang paling banyak penggunanya, teman-teman. Sehingga kalau yang lain ini terdapat sedikit kasus, itu bukan berarti mereka juga aman-aman aja. Enggak juga, teman-teman. Ya karena jaringan mereka belum sebesar dua jaringan besar ini, yaitu BNB dan juga Ethereum. Jadi itu aja sih sebenarnya. Jadi bukan berarti jaringan Polygon lebih baik atau Optimism lebih baik. Ya belum tentu juga, teman-teman. Jadi itu sih buat teman-teman yang mungkin ada trading, ada apa di market, baru masuk ke market crypto, teman-teman harus tahu bahwa sebenarnya
kripto itu sangat sangat banyak risiko. Jadi teman-teman harus tahu berapa masukan porsi dana ya, money management kalian harus benar-benar safe. Ya itu sih teman-teman yang mungkin bisa menambah awareness teman-teman, kesadaran teman-teman bahwa kripto ini tidak luput dari yang namanya resiko. Ada berita soal penghapusan insentif dari Texas Senate Committee. Ini tentunya menjadi sesuatu yang kurang begitu baik, di mana crypto mining ini dianggap sebagai sesuatu yang sangat merusak lingkungan ya. Dan ini tidak akan tidak akan menimbulkan sesuatu yang positif buat alam teman-teman. Jadi sekarang mungkin ini pengaruh dari itu ya, si Elizabeth Warren yang ngevat mau bikin anti kripto bla 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 bla, anti kripto army, sehingga sekarang mulai muncul banyak sekali perdebatan nih soal kripto lagi. Jadi mulai dibikin fun teman-teman. Jadi ini penghapusan intensif kan, orang-orang yang mining itu kena pajak nih. Nah, pajaknya itu dikurangi lah istilahnya oleh pemerintah Texas. Gunanya untuk membantu para miners. Nah, sekarang itu mau dihapus, pengurangan pajak itu mau dihapus. Jadi mereka akan bayar pajak secara normal lagi, sehingga ya tentunya para miners akan punya pengeluaran yang lebih besar lagi. Terus dari berita yang lain, ini ada US Congresswoman mengatakan mereka Amerika Serikat harus balik lagi ke gold standard. Kalau kita lihat dari beritanya sih ini Marjorie Taylor Greene atau MTG saat ini mengatakan statement mengatakan statement untuk Amerika Serikat untuk kembali lagi ke gold standard. Mereka melihat bahwa digital payment yang saat ini ada itu tidaklah bagus, tidaklah mengarahkan ekonomi Amerika ke arah yang bagus, justru menyebabkan kehancuran teman-teman. Jadi dia berpendapat bahwa kayaknya Amerika harus balik lagi ke gold standard untuk mengamankan nilai daripada US dollar yang semakin lama semakin tergerus ya kan. Banyak negara-negara yang udah kabur juga dari US dollar. Mereka malah bikin currency yang baru yang di backup dengan jelas. Jadi sekarang dedolarisasi ini sudah semakin masif dilakukan banyak negara, sehingga ini menyebabkan kekhawatiran juga dari internal Amerika Serikat. Jadi kita akan melihat seperti apakah Amerika bakalan masuk lagi ke gold standard. Kalau iya, apa yang terjadi, mungkin harga emas bisa naik lagi. Ya kita nggak tahu lah. Dan fiat money juga akan semakin kuat ke depannya. Ya itu sih beberapa news teman-teman. Kita akan coba masuk ke Bitcoin ya. Kita akan mulai dulu pembahasannya dari DXY. Kalau kita lihat dari posisi DXY udah jenuh jual dengan tekanan jual yang sudah cukup panjang dalam beberapa hari, dari 104 udah turun sampai 101, dan saat ini posisinya lagi sedikit rebound teman-teman. Kita akan lihat seperti apa nanti US dollar kembali menguat. Dan ini tentunya akan berdampak sama posisi dari Bitcoin, kemudian altcoin yang lain ya. Kalau kita lihat sih dari pergerakan Bitcoin kemarin kita udah sempat bahas, Bitcoin ini bergerak di dalam sebuah rising wedge, kemudian juga bergerak di dalam sebuah descending channel, dan sekarang posisinya dia sudah breakout. Ini dia udah breakout, tapi at the end dia kembali drop teman-teman. Berarti aku anggap descending channelnya udah nggak valid ya. Sekarang kita hanya fokus sama rising wedge saja teman-teman. Nah, kalau kita melihat dari potensi pergerakan yang seperti ini, kita mungkin melihat bahwa Bitcoin ini sebenarnya masih tertahan ya. Mungkin masih bisa dibilang sideways lah. Dia masih cenderung sideways dan belum terjadi suatu pergerakan yang sangat-sangat signifikan. Jika kita lihat dari volume perdagangan juga masih cukup ada lah teman-teman. Meskipun sebenarnya Bitcoin kalau menurut saya udah waktunya buat korektif dulu. Kita kemarin juga udah bahas ya, di MACD mereka cenderung korektif karena udah terjadi dead cross, dan sekarang posisinya cenderung posisi dalam koreksi. Sementara kalau kita lihat dari time frame daily, closingnya bikin doji dengan volatilitas yang sangat tinggi. High-nya ada di kisaran 28,7, kemudian untuk low-nya ada di 27,8 ribu teman-teman. Jadi sangat-sangat lumayan timpang jauh ya. Volumenya nggak terlalu gimana, bahkan kalau kita lihat
sejak Maret 2013, 13 Maret 2023 itu pergerakannya cenderung turun untuk volumenya. Jadi bisa menjadi satu indikasi sebenarnya ini market ada kecenderungan buat korektif. Hanya saja sekarang dia masih kayak ada yang nahan dulu pergerakan dari Bitcoin. Kalau menurut saya sih ini mungkin masih akan ditahan sampai hard fork atau Sapela upgrade dari Ethereum. BTC Dominance kemarin juga drop sehingga altcoin so far so good ya pergerakannya. Ethereum cukup strong berada di kisaran 1900-an. Altcoin yang lain juga rata-rata strong, terutama yang bergerak di blockchain daripada Ethereum. Semuanya lumayan kuat. Ini kita consider bahwa ada possibility untuk kita masuk ke old season. Ya kita lihat seperti apa nanti, apakah benar bisa masuk ke old season atau enggak. Ya semoga aja biar bisa ini naik-naik dulu nih. Mungkin Bitcoinnya berpeluang untuk koreksi, tapi altcoin mungkin masih bakalan tetap strong. Nah, Bitcoin kemana target sekarang? Kalau kita lihat sih dia masih bergerak di dalam sebuah rising wedge, berarti Bitcoin saat ini lagi ketahan di level support dari trendline. Jika hal demikian, maka breakdown dari level 28.000 ini bisa mengarahkan Bitcoin untuk menuju level support berikutnya di kisaran 26.700-an. Jadi kalau bisa turun serendah itu maka akan menjadi good news. Mungkin aliran dana bisa masuk ke yang namanya Ethereum atau altcoin yang lain. Sehingga dengan turunnya Bitcoin ini tidak akan menimbulkan altcoin semuanya mengalami penurunan. Bisa jadi altcoin malah menguat. Jadi gitu aja buat Bitcoin, update Bitcoin hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan ya, kalau ada pertanyaan lain, boleh tulis langsung di kolom komentar dan kita akan coba untuk jawab di next kesempatan, teman-teman. Jadi sekian aja dan akhir kata saya Andri. Makasih.